menunjukkan bahwa Jawa Timur memiliki posisi strategis dalam peta investasi nasional. Agroindustri dan agrobisnis menjadi bagian penting dari suatu proses hilirisasi. Provinsi Jawa Timur ini termasuk yang agresif ya. Dengan adanya kegiatan wisata itu maka ada bergeliatlah ekonomi kuliner, kemudian handicraft atau sebagainya itu yang mungkin untuk konsumsi lokal. Halo Sobat Investasi, balik lagi sama saya Siva Perwira di podcast DPM PTSP Jawa Timur. Kali ini di episode kedua kita akan membahas mengenai sinergi kebijakan pemerintah dalam strategi promosi investasi untuk membangun brand investasi Jawa Timur. Saya sudah bersama dengan dua narasumber. Yang pertama ada dari Direktorat Pengembangan Promosi dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM, yaitu Ibu Friska Aprilianti, dan kemudian selanjutnya ada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Timur, Ibu Dr. Insinyur Diah Wahyu Ermawati MA. Halo Sobat Investasi. Nah, luar biasa, sudah siap membahas mengenai topik kita pada hari ini ya. Bu, bagaimana sih Bu melihat perkembangan investasi di Jawa Timur ini? Langsung saja nih Bu ya, saya tembak nih. Melihat perkembangan investasi di Jawa Timur dan seperti apa sejauh ini masing-masing wilayah di Jawa Timur itu membrandingkan wilayahnya atau produk unggulannya masing-masing nih Bu, supaya ada investor masuk ke dalam wilayahnya. Oke, terima kasih. Halo Sobat Investasi, kali ini kita bicara terkait bagaimana branding investasi di Jawa Timur. Seperti yang kita ketahui, investasi di Jawa Timur memang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dari sejak tahun 2018 ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Terakhir di tahun 2023 kemarin kita mencapai 145, sekian triliun, yang artinya ini telah melebihi target BKPM, ya, target nasional dan yang ditargetkan oleh RPJMD Provinsi Jawa Timur. Nah, tentunya ini menjadi spirit baru bagi pemerintah kabupaten kota, bagaimana dia mengundang dan menarik investor sebanyak mungkin untuk berinvestasi di wilayahnya. Nah, untuk berinvestasi di wilayah, maka branding yang paling utama harus dibangun karena mereka memiliki kekhasan dan keunikan masing-masing yang tidak dapat ditolak. Mereka sangat memiliki potensi dan peluang investasi yang cukup tinggi. Terkait dengan sinergitas antara pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat seperti apa nih Bu? Kebetulan kan juga ada Bu Friska nih. Saya berterima kasih kepada BKPM RI atau sekarang kita mendengarnya mempunyai baju yang baru, Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Atas bantuan Kementerian Investasi dan Hilirisasi, kita juga telah memproduksi banyak iPro ya, Investment Project Ready to Offer, atau kita kenal dengan iPro. Nah, iPro ini ada beberapa yang dibantu, didukung, disupport oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Beberapa di antaranya telah diminati oleh investor. Contoh salah satunya ada yang di Bojonegoro untuk metanol, ini banyak yang datang ke sana dan mungkin menunggu detik-detik di mana dia mulai berimplementasi di wilayahnya. Tentu saja daya saing dan masing-masing kabupaten kota memiliki kekhasan dengan menyusun investment project ready to offer. Ya, apalagi tadi baru saja juga kita menggelar diskusi begitu Bu ya, terkait dengan bagaimana masing-masing wilayah Bu Friska itu bisa membranding wilayahnya masing-masing, keunggulan, keunikannya supaya bisa kembali ditawarkan kepada para investor dan investor masuk sebanyak-banyaknya ke Jawa Timur nih. Bu Friska, terkait dengan posisi strategis Jawa Timur sendiri ini seperti apa sih sebenarnya BKPM melihat investasi di dalam peta investasi nasional? Jadi sesuai dengan yang Ibu Erma katakan tadi, Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi terbesar nomor 3 dalam hal realisasi investasi pada tahun ini, bulan Januari sampai September. Jadi total realisasi investasi sebesar 111,44 triliun atau 8,83 dari total realisasi seluruh Indonesia. Jadi ini menunjukkan bahwa Jawa Timur memiliki posisi strategis dalam peta investasi nasional.
Sangat strategis begitu Bu ya, karena letaknya ada di tengah, balik lagi kita support atau menyokong juga wilayah-wilayah timur gitu Bu. Dan pertumbuhan ekonominya juga sangat naik dalam beberapa tahun ini. Menurut Bu Friska, kenapa Jawa Timur begitu cepat pertumbuhannya Bu? Apa yang menjadi uniknya kalau dilihat dari BKPM sendiri? Ya mungkin salah satunya dari perkembangan infrastrukturnya ya, jadi lebih mudah dicapai dari semua provinsi dan termasuk juga kedekatan dengan IKN. Baik, kemudian apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat agar bisa terus bersinergi untuk memajukan atau meningkatkan pertumbuhan investasi di Jawa Timur nih Bu? Ya tentunya terus meningkatkan infrastruktur agar mudah diakses dari seluruh provinsi di Indonesia dan juga memperbaiki kebijakan-kebijakan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Nah, mungkin boleh diceritakan juga nih kepada sobat investasi. Sebenarnya di era kepemimpinan baru, ini seperti apa sih Bu arah kebijakan investasi Indonesia ke depannya selama 5 tahun ke depan Ibu? Atas cita, jadi dari 8 itu jadi ada 4 yang terkait dengan investasi dan dari 4 itu juga terdapat mengerucut kepada 8 sektor investasi yang akan dimajukan di tahun kepemimpinan Pak Prabowo. Salah satunya adalah hilirisasi industri. Baik, ada 9 indikator atau investasi prioritas begitu ya kalau saya melihat paparan yang sudah kita diskusikan tadi Bu ya, Bu Friska, terkait dengan ini tadi investasi dan hilirisasi ini menjadi highlight dari program BKPM. Kenapa Bu demikian? Karena dengan adanya hilirisasi industri dapat meningkatkan nilai jual dari produk yang tadinya mentah kemudian diproses dan dapat meningkatkan nilai produk tersebut berpuluh-puluh kali lipat. Baik, Bu Diah, kan bahwa Bu Diah ini sudah melakukan tindakan yang terbilang agresif begitu Bu ya, jemput bola langsung ke Jakarta untuk bertemu dengan para investor luar negeri, investor-investor asing. Kenapa Ibu, apa yang melatar belakangi Bu Diah beserta rekan-rekan tentunya di bidang promosi melakukan hal tersebut? Ya, selain daya saing dan ingin investasi yang kondusif bagi suatu wilayah, kita juga perlu meningkatkan kemampuan proaktif kita dalam menjaring dan menarik minat investor. Nah, salah satunya kita selalu banyak membangun berbagai jaringan ya, tidak hanya domestik, asosiasi pengusaha, tapi juga dengan kalangan investor asing. Tentu saja BKPM RI atau Kementerian Investasi dan Hilirisasi ini juga merupakan partner yang cukup proaktif membantu kami. Nah, selain kegiatan tersebut, mungkin di situ akan kita temukan celah-celah menarik investor yang mungkin belum mendengar potensi dan peluang Jawa Timur. Oleh karena itu, kita berusaha menemui berbagai pihak terkait yang cukup potensial untuk menjalin hubungan kerja, tidak saja menarik investor, tapi juga membantu membuat kita membranding Jawa Timur menjadi lebih bagus. Dan salah satu cara membranding adalah memperkenalkan diri kita, memperkenalkan Jawa Timur dengan potensi-potensi dan kemampuan-kemampuannya, fasilitasnya, kemudian iklim investasi yang kondusif, dan ini menjadi peluang baru untuk menjadi bekal word of mouth ya, dari mulut ke mulut. Itu akan menjadi suatu hal yang cukup bagus dalam branding kita. Iya, lebih melekat di benak Bu ya kalau dari mulut ke mulut. Ya. Kemudian apakah hasil yang didapatkan Bu ketika rekan-rekan dari DPM PTSP Jawa Timur ini jemput bola gitu Bu? Ya, hasilnya banyak sekali. Kita membangun jaringan yang bagus, kita membuat semua pihak menjadi percaya diri, terutama pihak kabupaten maupun beberapa rekanan yang kawasan industri ini menjadi punya celah peluang untuk mempresentasikan dirinya. Maka Jawa Timur, terutama DPM PTSP ini selalu berusaha mencari celah-celah baru dan membranding kita ke seluruh pihak yang dapat kita temui. Yang penting semuanya kenal dulu Yang sama Jawa penting Timur semuanya ya, Bu, kenal ya. dulu, tak kenal maka tak sayang. Iya, Ya. apalagi sudah ada yang ngantri Bu. Oke. Betul ya Bu ya? Betul. Banyak sekali yang ngantri. Baik, ada Maka, ada berapa saja Bu yang sudah ngantri nih ya, Bu? yang Boleh ngantri di-spill? ini ada 65 yang sudah berminat Bu Friska.
kami kemarin ini didatangi oleh sekian banyak 90 perusahaan yang berminat datang, berdiskusi, melakukan cek lokasi, verify lokasi, kemudian kita juga melihat mereka siapa yang berminat betulan dan yang hanya mungkin bertanya-tanya. Dan dari sekian ini ada kawasan baru, kawasan industri ini sudah ada sekian perusahaan yang berminat dan sudah berdiri. Belum lagi yang masih memproses izinnya. Mudah-mudahan semua warga di Jawa Timur juga membantu dan sama-sama menikmati hasilnya. Support pokoknya Bu ya. Support, ya. Baik, terkait dengan tadi kan sudah dikurasi juga ya beberapa investor yang masuk ke dalam Jawa Timur yang berminat setelah dikenalkan seluas-luasnya, selebar-lebarnya begitu Bu Friska. Kemudian teman-teman dari BPM PTSP Jawa Timur juga melakukan kurasi. Nah, apakah kemudian BKPM ini melakukan kurasi juga Bu terkait dengan investor-investor yang masuk gitu, baik dari luar maupun dalam negeri yang ingin berinvestasi terutama di Jawa Timur? Ya, jadi kami mempunyai 9 perwakilan namanya Indonesian Investment Promotion Center di 9 kota di luar negeri. Biasanya kalau ada investor yang berkunjung itu kami mendapatkan dari mereka. Jadi mereka kan yang langsung terjun di negara masing-masing, dan mereka akan mengkurasi investor-investor yang datang ke mereka, dan apabila ada yang berminat ke Jawa Timur langsung diajak ke sini dan bertemu dengan pemuda setempat. Baik, sebenarnya ada nggak sih Bu kendala yang ditemui kalau Ibu melihat dari pusat begitu Bu ya terkait dengan investor atau iklim investasi di Jawa Timur, ada nggak sih Bu sebenarnya kendala yang ditemui di Jawa Timur terkait dengan kurasi investasi sendiri? Tidak ada sih. Aman ya Bu ya? Iya, aman. Baik. Kalau begitu kembali lagi ke Bu Diah nih Bu Diah, ini kebijakan yang dilakukan oleh DPM PTSP Jawa Timur dalam menarik berbagai investor juga sudah banyak sekali dilakukan, sudah jemput bola, sudah melakukan digital marketing, event promosi sampai ke luar negeri, bahkan terakhir ke Thailand begitu Bu ya. Nah kemudian selanjutnya apa follow up kepada masing-masing wilayah Bu di wilayah Jawa Timur nih, kabupaten dan juga kotanya Bu, agar sama-sama mengunggulkan atau memunculkan produk-produk unggulannya? Ya, tentunya mereka harus diberikan semacam informasi, kemudian second opinion dari pihak kita. Provinsi biasanya kita tidak bisa melihat diri kita sendiri ya, yang bisa melihat orang lain. Maka kita membersamai kabupaten kota untuk melihat bagaimana sebenarnya potensi dia. Ya. Nah, kalau kami pun dibantu oleh BKPM RI, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, maka kami juga membersamai kabupaten kota untuk melihat bagaimana sih potret diri saya sendiri dan bagaimana ya sebenarnya saya harus bergerak atau membranding diri kami untuk dikenal. Nah, itu tugas provinsi untuk bersama-sama membranding mereka dan juga bersama-sama membuat mereka menjadi percaya diri. Kemudian dia bisa mengenali dirinya dengan branding dirinya, kemudian dia bisa memperkuat jaringan pemasaran maupun investasinya, dan akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Karena kabarnya juga salah satu wilayah di Jawa Timur tadi disampaikan wilayah Pacitan begitu Bu ya, sudah dilirik Bu ya. Jadi kami berusaha melihat potensi-potensi khusus yang dimiliki tiap kabupaten. Saat ada investor yang tertarik masalah sesuatu, misalnya kelapa, maka kita sudah melihat kabupaten mana yang memiliki potensi tersebut paling kuat, maka kita arahkan ke sana. Ya, tanpa diminta ya. Jadi oleh karena itu kabupaten kota juga perlu berkolaborasi dengan kami Pemprov dan pusat untuk menjadi informan yang cukup akurat untuk mengenali wilayahnya. Karena orang akan kenal wilayah itu, maka dia akan suka dengan wilayah itu dan mungkin tertarik untuk berinvestasi di situ. Baik Bu, kalau dilihat dari segi keaktifan sendiri di wilayah kota kabupaten di Jawa Timur ini, apakah seluruhnya 38 kabupaten kota ini aktif memberikan proposal begitu Bu? Ya, jadi ini adalah salah satu apresiasi untuk kabupaten kota di Jawa Timur. Mereka ternyata juga menyambut baik semuanya Bu, menyambut dan memberikan respon cepatnya. Mereka ada yang sangat aktif
sedang aktifnya maupun aktif ya. Jadi ini tergantung mereka sendiri. Saat mereka aktif maka mereka akan segera mendapatkan peluang itu. Nah, baik. Saya akan menuju ke Bu Friska nih. Bu Friska, ini artinya 38 kota bersaing, masing-masing kota saling bersaing untuk mendapatkan investasi. Belum lagi bersaing dengan provinsi lain, belum lagi bersaing dengan pulau lain. Ini artinya akan banyak sekali saingannya nih. Kemudian bagaimana BKPM bisa mendorong investasi di sektor strategis dan berdaya saing tinggi ini, Bu? Jadi kalau menurut saya Provinsi Jawa Timur ini termasuk yang agresif ya seperti tadi untuk memberikan workshop terhadap DPM-PTSP-nya, Bapedanya seperti membuat iPro atau membuat strategi promosi ya. Jadi begitu banyak pengetahuan yang diberikan kepada kan kalau mereka mau menarik tentunya harus dibekali dengan pengetahuan yang cukup untuk bagaimana cara menarik, bagaimana promosinya, bagaimana membuat iPro yang menarik gitu. Terus bagaimana dengan strategis dan daya saing tinggi diperlukan beberapa action plan, antara lain percepatan perizinan berusaha untuk PSN, kemudian pendampingan dan fasilitasi end-to-end untuk investasi skala besar dan peningkatan utilisasi kawasan industri dan KEK, kemudian juga eksekusi komitmen investasi minimal 30 miliar yang berasal dari kegiatan promosi. Baik, ini kan hari ini kan yang bikin acara tuan rumahnya adalah DPM PTSP Jawa Timur. Mungkin next time BKPM gantian Ibu ya yang diundang oleh BKPM. BKPM juga sudah bikin sering Iya, bikin. sering Baiklah kalau begitu. Kalau begitu Bu, terkait dengan kepastian sinergi antara kebijakan investasi pemerintah daerah dan juga pusat. Ini kan tadi Bu Dia mengatakan bahwa beliau melakukan aksi yang luar biasa jemput bola. Nah, kemudian Bu Friska dan juga Bu Dia, apakah rekan-rekan dari DPM PTSP Kabupaten Kota ini juga bisa jemput bola secara mandiri, Bu? Atau ada regulasinya nih? Oh, mereka ada yang aktif sekali nih. Ada Oh, justru ada yang gitu, dapat. Bu ya? Jadi kita cukup berbangga karena ada kabupaten juga yang cukup aktif, proaktif, dan ada pula yang masih perlu bantuan. Jadi kita sama-sama berlaku adil ya. Saat mereka membutuhkan maka kita mengulurkan tangan dan segera menyambut mereka untuk dipromosikan. Tapi yang untuk yang aktif kita tetap bantu apabila dibutuhkan tenaga kami, support datang dari provinsi. Baik, Bu, masing-masing wilayah di Jawa Timur itu kan punya brand masing-masing ya, kayak Gerbang Kertasusila itu identik sekali dengan industrinya, kemudian di wilayah timur atau selatan, kemudian utara juga punya keunikan masing-masing, punya brandnya masing-masing terkait dengan blue economy dan juga green economy, pariwisatanya dan lain sebagainya ini. Kemudian bagaimana bisa Ibu selaras ataupun merata Bu peruntukan investasinya Bu? Karena kan hilirisasi jadi poin penting yang di highlight oleh pemimpin baru begitu Bu. Bagaimana supaya bisa merata Iya. PR kita untuk pemerataan dan penyebaran investasi seluruh Jawa Timur itu memang harus dilakukan dengan perencanaan yang cukup matang. Karena masing-masing wilayah memiliki keunikan dan karakteristik yang tersendiri. Misalnya kita dengan 5 klaster Gerbang Kertosusila, kemudian Selingkar Wilis, kemudian Bromo Tengger Semeru, klaster Ijen dan klaster Madura, maka kita memiliki sebenarnya harus memiliki perencanaan yang cukup intensif dan integratif di wilayah masing-masing. Karena mereka memiliki kontur lahan maupun potensi yang slightly different ya. Kalau di selatan slightly different, karena kontur itu berbeda-beda. Tapi kalau kita melihat dari pemerataan, selama ini memang pemerataan banyak berada di Gerbang Kertosusila, maka pemerintah Provinsi Jawa Timur mengangkat agroindustri dan agrobisnis menjadi bagian penting dari suatu proses hilirisasi. Dan ini tentunya ada di wilayah selatan ya, yaitu di wilayah Selingkar Wilis, Bromo Tengger Semeru, dan wilayah klaster Ijen dan Madura. Terutama Madura ini bagus dengan cattle-nya ya, untuk ternak maupun livestock untuk fisheries. Gitu. Baik-baik. Jadi industri supaya merata investasinya, Selingkar Wilis nanti akan lebih dikembangkan lagi begitu Ibu ya. Dalam tadi ya 8 kota yang dikembangkan jadi KEK tadi Bu. 5 klaster ya. 5 klaster. Nah, ada sekarang dalam preliminary progress ini ada 8 kawasan industri baru yang akan berdiri di wilayah
Barat. Dan tentunya ini menjadi bagian penting untuk mendukung hilirisasi di bidang agroindustri. Karena selama ini yang kita ketahui bahwa wisata tuh jadi poin penting begitu Bu. Betul. Ternyata ada lagi yang lebih penting yaitu industri begitu Bu ya. Jadi kalau wisata itu memang salah satu kegiatan yang mampu mengungkit ekonomi lokal ya. Dengan adanya kegiatan wisata itu maka ada bergeliatlah ekonomi kuliner, kemudian handicraft atau sebagainya itu yang mungkin untuk konsumsi lokal ya. Selama itu belum berdiri dengan konsumsi lebih besar dan lebih luas, maka sebenarnya harus tunjang pula dengan industri yang lain, industri manufacture yang tentunya harus sejalan dengan potensi-potensi yang ada di kabupaten itu. Maka kita bukan berarti bilang bahwa tidak perlu pariwisata untuk sebagai mungkin sebagai pemancing Bu ya, tapi itu sebagai pemancing dan tentu saja perlu dipikirkan untuk sektor lain yang memang dia lebih mengungkit karena investasi itu adalah bagian penting dari pertumbuhan ekonomi dan investasi ini nilainya harus cukup mendukung ya. Betul. Tidak hanya sekedar yang penting bisa jalan begitu, maka investasi PMA maupun PMDN ini diharapkan untuk dapat menarik pertumbuhan ekonomi di situ. Baik, selanjutnya Bu Priska, ini bagaimana peningkatan peran perwakilan Indonesia di luar negeri untuk mempromosikan peluang investasi di Indonesia, terutama di Jawa Timur, terhadap pemodal atau investor asing? Jadi promosi investasi dilakukan berjenjang dan secara end to end mulai dari negara investor. Di masing-masing perwakilan di Indonesia di luar negeri dalam hal ini IRPC adalah garda terdepan promosi investasi Indonesia. Jadi pendampingan dilakukan oleh investor, pendampingan calon investor dilakukan oleh tim promosi dan IPC bekerja sama erat dengan perwakilan RI, DLN, KBRI atau KJRI. Kemudian ada penjajakan dilakukan secara door to door, jadi mereka datang langsung ke perusahaan untuk mempromosikan tentang investasi di Indonesia dan termasuk juga iklan di media massa seperti iklan liputan khusus artikel di TV internasional, kemudian juga forum bisnis, ini juga bekerja sama dengan KBRI, KJRI setempat, kemudian media, bank, dan juga ada fokus group discussion, one-on-one meeting, sampai akhirnya investor dapat mengunjungi Indonesia untuk menjalankan misi investasi. Banyak sekali upaya ya Bu ya. Terakhir Bu, closing statement terkait dengan bagaimana sinergi kebijakan pemerintah dalam strategi promosi investasi untuk membangun brand investasi di Jawa Timur supaya lebih terkenal lagi, brand awareness-nya makin terasa lagi, bukan hanya di Asia Tenggara, Asia, bahkan seluruh dunia. Silakan Ibu. Jadi dengan posisi strategis Jawa Timur sebagai yang memiliki peran penting dalam peta ekonomi Indonesia, langkah-langkah yang dilakukan untuk dapat meningkatkan daya saing investasi menjadi sangat krusial. Jadi sinergi antara kebijakan investasi, insentif fiskal, serta promosi yang dilakukan secara masif dan end-to-end dapat memperkuat daya tarik investasi baik domestik maupun asing dan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Baik, selanjutnya mungkin Ibu terkait dengan closing statement kita pada tema kita kali ini Bu. Ya, tema kita kali ini tentang branding ya dan promosi, maka saya mengharapkan kita memiliki suatu branding yang cukup kuat dan dikenali oleh banyak pihak dan ini menjadi ciri khas Jawa Timur. Jadi mari kita bersama-sama membranding Jawa Timur untuk menarik investasi sebanyak mungkin dan akan mensejahterakan masyarakat Jawa Timur. Jawa Timur optimis, Jawa Timur wanire gitu ya Bu ya. Jawa Timur optimis, think of Ijava, think of investment. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Terima kasih Ibu Dia dan juga Ibu Priska sudah bergabung bersama kita di episode kedua podcast DPM PTSP kali ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih. CIF 2024 ini dilaksanakan kerjasama Bank Indonesia dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur.
dalam hal ini DPMPTSP. Tujuannya adalah mempromosikan proyek-proyek ready to offer yang kita miliki, terutama proyek-proyek yang sudah clean and clear dan juga beberapa kawasan industri yang memang sudah layak ditawarkan. Jadi di sini juga ada one business meeting, one to many. Kemudian mereka mempresentasikan semua proyek-proyeknya dan di situ akan ada pertemuan one business meeting apabila mereka tertarik untuk berbisnis. Telah ditandatangani ada 6 atau 5 letter of intent hari ini, dan itu menunjukkan bahwa ada minat-minat yang telah dihasilkan dari pertemuan ini. Nah, selanjutnya yang perlu adalah kita kawal bagaimana letter of intent itu menjadi suatu investasi yang benar-benar terrealisasi sehingga akan meningkatkan nilai investasi dan penyerapan tenaga kerja. Kita mengundang tidak hanya investor dalam negeri tapi juga foreign direct investor yang memang kita juga mengundang konsul-konsul kehormatan maupun konsul jenderal yang hadir untuk juga mempromosikan informasi-informasi yang kita tawarkan, karena ada beberapa seminar. Dan selain itu, project owner juga mempresentasikan peluang-peluang investasinya. Harapannya dengan adanya konsul-konsul kehormatan tersebut bisa menyalurkan atau mendistribusikan informasi tersebut kepada calon investor. Dan tentunya momen ini adalah momen yang penting untuk memberikan ruang bagi mereka semua untuk bertemu dengan para pihak, terutama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur selaku penyelenggara bersama Bank Indonesia. Australia, Amerika, Azerbaijan, Hong Kong, Cina, Jepang, Korea, India, dan Belanda. Kebetulan ini ada manufacture dan tourism serta beberapa industri terkait dengan port ya, infrastructure, juga kawasan industri. Sejauh ini pertemuan ini menjadi sangat menarik ya, karena semua mata tertarik dan ditarik untuk melihat acara ini, dan harapannya ini akan menjadi suatu mekanisme word of mouth di mana saling menularkan informasi dari mulut ke mulut.